Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dewi, NIM saya 86207181500089. Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Dosen pengampu saya Eti Indayani MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian tindakan kelas. Pengertian penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan adalah usaha yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya memahami proses kependidikan dalam lingkungan pendidikan dengan cara mengumpulkan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis menggunakan metode-metode ilmiah, baik di lingkungan pendidikan formal, pendidikan informal, maupun pendidikan non-formal. 4 hal yang melatar belakangi rasionalnya suatu penelitian itu perlu dilakukan. Pertama, penelitian dilakukan atas kesadaran keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan. 2. Penelitian dilakukan didorong oleh pemenuhan kebutuhan rasa ingin tahu. Ketiga, penelitian dilakukan untuk pemecahan masalah. Dan keempat, penelitian dilakukan untuk pemenuhan pengembangan diri. 4 manfaat hasil penelitian pendidikan menurut Ali tahun 1982. 1. Sebagai peta yang menggambarkan keadaan pendidikan dan melukiskan kemampuan sumber daya, kemungkinan mengembangkan serta hambatan yang dihadapi atau mungkin ditemukan dalam penyelenggaraan pendidikan. 2. Sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab kegagalan serta masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan sehingga dapat dicari upaya penanggulangannya. Ketiga, sebagai saran untuk menyusun kebijakan dalam menyusun strategi pengembangan pendidikan. 4. Sebagai masukan yang memberikan gambaran tentang kemampuan dalam pembiayaan, peralatan, pembekalan, serta tenaga kerja baik secara kualitas maupun kuantitas sangat berperan bagi keberhasilan dalam bidang pendidikan. Penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Kasiram tahun 2008 halaman 149 adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat penganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian kuantitatif untuk menjelaskan, meramalkan, atau mengira-ngira dan mengontrol kejadian melalui pengumpulan data yang berfokus dari data numerik. Kelebihan metode penelitian kuantitatif. Surya Brata menjelaskan kelebihan metode penelitian kuantitatif yaitu A. Memungkinkan dilakukan pencatatan data hasil penelitian secara eksak. B. Mengikuti tata pikir dan tata kerja yang pasti dan konsisten. C. Data dapat diringkas dengan cara dan bentuk yang lebih bermakna dan lebih mudah dianalisis. D. Memungkinkan penggunaan teknik analisis, statistik, dan matematis.
yang dapat diandalkan dalam penelitian ilmiah. E. Hasil penelitian yang diperoleh memiliki komunikabilitas yang tinggi. F. Penelitian kuantitatif mempunyai keunggulan dalam penegakan objektivitas. Kekurangan metode penelitian kuantitatif. 1. Berdasarkan pada anggapan-anggapan atau asumsi. 2. Asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atau menyimpang jauh, maka kemampuannya tidak dapat dijamin, bahkan menyesatkan. 3. Data harus berdistribusi normal dan hanya dapat digunakan untuk menganalisis data yang populasi atau sampel samanya. 4. Tidak dapat dipergunakan untuk menganalisis dengan cuplikan atau sampel yang jumlahnya sedikit. Penelitian kualitatif pendidikan anak usia dini. Penelitian kualitatif menggunakan dan mengandalkan data yang bersifat verbal, yang rinci dan mendalam dalam beragam bentuknya. Hal ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mengutamakan dan mengandalkan angka dan perhitungan. Tujuan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami subjek penelitiannya secara mendalam dan bersifat interpretatif, artinya mencari dan menemukan makna. Tujuan ini bertentangan dengan penelitian kuantitatif yang bertujuan menjelaskan hubungan atau pengaruh, memprediksi, dan mengontrol. Penelitian kualitatif menggunakan dan mengandalkan data yang bersifat verbal, yang rinci dan mendalam dalam beragam bentuknya. Hal ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mengutamakan dan mengandalkan angka dan perhitungan. Ciri-ciri dan karakteristik penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Bill Klein tahun 2007 menyatakan karakteristik kualitatif adalah A. Alamiah. Yang dimaksud dengan alamiah adalah peneliti datang ke sebuah PAUD dan mengamati apa yang terjadi di tempat tersebut dengan apa adanya. Peneliti tidak berusaha untuk mempengaruhi situasi atau keadaan di PAUD tersebut. B. Deskriptif. Deskriptif yaitu proses yang sedang berlangsung dan berbagai aktivitas lain dalam konteks alamiah. Maka peneliti harus mendeskripsikan atau menggambarkan segala sesuatu yang ditemuinya secara lengkap, rinci, dan mendalam. 3. Verbal. Karena semua hasil pekerjaan lapangan dituangkan secara deskriptif dalam catatan kualitatif, maka sebagian besar data berbentuk bahasa verbal yang terdiri dari kata, frasa, kalimat, paragraf, dan wacana. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian kuantitatif yang didominasi oleh angka. Angka yang dioleh menggunakan statistik. Selain data verbal, dalam penelitian kualitatif juga dikenal data berupa gambar, foto-foto, denah, dan simbol-simbol. 4. Makna dan pemahaman yang mendalam. Penelitian kualitatif belumlah berhenti dengan membuat deskripsi. Ini baru permulaan saja. Dalam penelitian jenis ini, peneliti harus dilanjutkan dengan mencari makna dan pemahaman mendalam dari realitas yang dideskripsikan itu. 5. Emik. Emik, makna sebagaimana yang dihayati, dirasakan, diungkapkan oleh si pelaku disebut ekmik. Penelitian
eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Penelitian eksperimen dianggap sebagai penelitian yang memberikan informasi yang paling akurat. Bila semua variabel yang terlibat dalam dikontrol dengan baik, instrumen yang digunakan tepat atau valid dan dapat dipercaya, reliable, serta desain yang digunakan tepat. Metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Contohnya, dalam bidang fisika, penelitian dapat menggunakan desain eksperimen karena variabel lain dapat mempengaruhi proses eksperimen dan dapat dipilih dan dapat dikontrol secara tepat. Tujuan umum penelitian eksperimen untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap suatu gejala kelompok tertentu dibandingkan dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. Misalnya, suatu eksperimen dimasukkan untuk menilai atau membuktikan pengaruh perlakuan pendidikan, pembelajaran dengan metode pemecahan masalah terhadap prestasi belajar matematika pada siswa SMA, atau untuk menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh pelaku tersebut bila dibandingkan dengan metode pemahaman konsep. Demikianlah presentasi dari saya mengenai penelitian tindakan kelas. Mudah-mudahan apa yang saya berikan atau saya sampaikan bisa bermanfaat untuk orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.